senantiasa bersyukuri segala nikmat dosanya di pagi hari ini hari Selasa tanggal 9 Desember. Kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat untuk senantiasa beristiqomah melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Sebagaimana di siang hari ini kita bisa melaksanakan ibadah putra berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita sejak hari tadi kita bangun sampai saat ini semuanya mendapatkan keberkahan serta ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang beriman dia senantiasa bersyukuri segala kenikmatan itu dengan melaksanakan segala perintah-perintahnya serta menjauhi semua yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Orang yang beriman bertakwa diingatkan untuk senantiasa bermuhasabah, berintrospeksi diri dan yang sudah kita perbuat selama ini. Allah mengingatkan sebagai ayat yang saya bacakan tadi, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang sudah kita perbuat selama ini untuk bekal kita besok menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang beriman, bertakwa diingatkan untuk senantiasa bermuhasabah, berintrospeksi diri dengan apa yang sudah kita perbuat selama ini. Sebab yang namanya manusia itu pasti akan mengalami masa kematiannya, masa kehancurannya. Walikulli ummatin ajal, setiap diri pasti akan mengalami masa kematiannya. Dan kalau sudah tiba masa kematiannya, maka tidak bisa diundurkan sedikit pun, ataupun juga tidak bisa diajukan. Maka penting sekali kita senantiasa bermuhasabah, berintrospeksi diri. Sebab manakala kita besok dibangkitkan oleh Allah, maka semua yang ada di dunia ini besok akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta benda kita, jabatan kita, ilmu kita, raga kita, semuanya akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah juga ingatkan dalam surat Yasin, ada yang saya bacakan tadi, ada yang ke-65. Allah ingatkan al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bahwasanya pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Jadi besok pada saat dibangkitkan oleh Allah, kemudian kita dikumpulkan di padang mahsyar, kita akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa kita itu lepas dari tanggung jawab ini, sebab tidak akan bisa kita menipu diri kita. Mulut kita akan terkunci, tangan jadi saksi, begitu juga kaki kita semua jadi saksi dengan apa-apa yang sudah kita perbuat selama ini. Maka penting sekali kita ini orang yang beriman, bertakwa untuk senantiasa menjaga minimal anggota tubuh kita. 7 anggota tubuh yang benar ini dijaga benar-benar sebagai bentuk pertanggungjawab kita besok di padang mahsyar. Jadi supaya menjaga 7 anggota tubuh kita, minimal 1 adalah menjaga mata kita, menjaga mata dari minimal 4 perkara. Yang pertama adalah dari melihat wanita atau yang bukan muhrimnya. Ini satu godaan kita. Terkadang kita di jalan kita sudah berhati-hati, tapi terkadang banyak wanita sekarang ini yang mungkin maksudnya tidak menggoda. Terkadang mata kita tergoda. Mereka berpakaian semau sendiri. Karena mereka mungkin menyangka itu tidak menggoda. Mereka berpakaian seenak sendiri, tidak menutup auratnya, perutnya kelihatan, mungkin bahannya juga kelihatan, dan banyak lagi mereka dengan menggunakan minyak wangi yang sangat beraroma di jalan itu. Kita tidak menyangka pas di traffic light di Bangjo itu
mereka ada di samping kita. Asalnya kita tidak tergoda, asalnya kita tidak menyangka, tapi ternyata terkadang dengan bau harum wanita tersebut, baunya mendekat, baunya yang sangat wangi, dan kita secara refleks menoleh pada mereka, kita tengok ternyata godaan datang. Bagaimana dia berpakaian yang tidak menutup aurat, pahanya kelihatan, mungkin perutnya kelihatan, dagunya dan lain-lain. Itu merupakan satu godaan kita ini. Maka orang yang beriman dia senantiasa mampu menjaga mata kita dari wanita yang bukan muhrim kita ini. Ini perlu sekali dijaga. Maka ini mata, gunakanlah mata ini untuk hal-hal yang baik, untuk membaca Al-Quran, untuk menyapa tamu kita, menyapa tamu dengan wajah, dengan mata yang menyenangkan ini. Jadi ini jangan sampai mata kita ini tergoda oleh wanita yang bukan muhrim kita ini. Ini ujian kan? Kita di jalan, jangan sampai tidak usah panjang-panjang, mungkin baru setengah kilometer dari sini ke Medan atau dari sini ke Pasar Gede, sudah sekali banyak sekali godaan. Tidak hanya di sini, kita keluar dari masjid ini, kita di alun-alun di depan itu tergoda, atau mungkin di pagi hari, di hari Ahad pagi, mereka dengan enaknya, karena merasa tidak merasa menggoda. Tapi yang namanya laki-laki, hasil laki-laki itu banyak tergoda oleh wanita. Mereka senang. Kalau kita lihat banyak sekali ibu-ibu, mungkin tidak hanya ibu-ibu, tapi wanita-wanita yang lajang ini, mereka senang. Nampaknya mereka menutup aurat, tapi pada saat dia itu jongkok atau apa, perutnya kelihatan. Ada yang nampaknya pakai jilbab, tapi saat dia senang, dia loncat-loncat, perutnya kelihatan. Ini juga godaan. Ini godaan bagaimana ini kita ini menjaga mata kita ini. Karena kalau hari Ahad, hari Minggu pagi, Ahad pagi itu banyak sekali yang mereka itu senang lah itu ibu-ibu, mungkin campuran ada ibu-ibu, ada bapak-bapak. Maka alangkah baiknya kalau wanita itu senang di tempat yang tertutup, ya sendiri, ya tertutup, mereka berkelompok, ayo kita senang supaya apa? Supaya mata laki ini tidak tergoda, tidak tergoda. Ini penting sekali, seorang wanita juga harus mampu menjaga diri dari auratnya itu. Ini makanya penting kita belajar, pentingnya itu ngaji. Sekarang sudah ada tempat untuk renang pas hari apa untuk wanita semua, ibu-ibu semua. Nah, ini juga perlu tempat. Oh, ini renang untuk ibu-ibu, untuk wanita sendiri. Senang juga begitu. Senang untuk ibu-ibu, untuk wanita sendiri. Tempatkan di tempat yang layak. Itu namanya malah menghormati wanita. Tapi kalau kemudian wanita senang di pinggir jalan, di tempat yang terbuka, itu nampaknya bagus, tapi itu secara segi agama kurang pas. Maka penting kayak ini menjaga diri. Jadi mata kita ini, saya tekankan pada laki-laki, bapak-bapak, saya sendiri juga begitu. Terkadang kita ini maunya tidak tergoda, tapi ternyata dia tergoda. Dia berarti terlalu yang mubazir, dia terlalu susu kok tusuk. Bandingan pertama katanya 5, bandingan pertama itu didelok terus 5 menit, 10 menit. Itu yang dosanya itu. Maka penting kita senantiasa menjaga mata kita. Jadi yang pertama adalah menjaga dari melihat perempuan yang bukan muhrimnya. Yang kedua, dari gambar-gambar yang bisa membangkitkan syahwat. Ini HP terkadang kalau kita buka di situ atau kita itu main FB, Facebook kan, kita buka lain-lain, terkadang
tidak terduga ada gambar yang kurang baik, ya. Wanita yang kemudian kurang bisa menjaga diri dari busana, dan yang menggunakan pakaian baru saja dan lain-lain. Ini kalau kita ingin di situ bisa jaga, tapi pada di kamar sendiri itu godaan penting sekali apa menjaga diri HP ini. Maka tidak hanya laki-laki, maka sekarang kita didik anak-anak kita, mungkin cucu kita. Sekarang anak-anak itu usia 3 tahun mereka sudah yang namanya HP sudah bisa menjadi candu bagi anak-anak. Umur 3 tahun mereka sudah senang lihat di gambar-gambar di HP itu. Usia 3 tahun pinjam HP. Maka berhati-hati dengan HP ini. Apalagi kalau anaknya sudah sekolah, sudah SD, kelas 3, kelas 4, kelas 5, itu diperhatikan. Kalau seorang anak itu kemudian dia main HP di kamar, kemudian kamarnya ditutup pintunya, itu waspada orang tua. Harus waspada. Dia lihat gambar apa, dia main HP yang bagaimana. Sekarang yang namanya IT itu sangat pesat sekali perkembangannya. Maka jangan sampai kita terlena dengan kemajuan IT kita. IT, HP, kalau anak-anak di sekolah itu, ada sekolah itu, kalau sekolah itu boleh buka HP karena dulu pas COVID anak-anak murid-murid dianjurkan bawa HP. Gitu. Ada pembelajaran jarak jauh buka HP. Sekarang menular sampai sekarang anak-anak terkena dampaknya. Anak-anak SMP sekarang, SMA sekarang itu mereka sangat kayak kecanduan dengan HP. Pembelajaran di sekolah juga begitu, dia suka buka HP. Kalau kita diajak mengajar di sekolah, kalau mereka buka HP, mereka ada pekerjaan, entah itu matematika, bahasa Inggris yang namanya sulit, matematika, bahasa Inggris, fisika, akuntansi dan lain-lain. Kalau mereka buka HP, itu soal harusnya 1,5 jam 90 menit, dia bisa mampu menyelesaikan 30 menit, 15 menit bisa. Kenapa? Karena HP. Tapi manakala mereka tidak boleh membuka HP, HP-nya dikumpulkan, hanya soal yang lain saja. 10 kalian berapa ada anak SMP itu ditanya 10 pengen nasi, 10 pengen 10 pengen udah karo 16, 10 pengen 16. Tapi kalau duit dia tahu ini 10.000, ada uang 10.000. Kalau diberikan roti harganya 3.000 masih berapa? 7.000, langsung dia nangkep. Tapi kalau pembelajaran lain-lain tidak buka HP, dia sangat lemah sekali anak-anak sekarang. Masalah agama juga begitu. Doa-doa sholat biasanya yang sekarang itu kita ya, maka pentingnya anak-anak itu TPA ini penting. Karena sekarang banyak anak-anak yang SMP, SMA itu tokoh-tokoh agama Islam, sejarah Nabi, sholat yang benar yang baik juga banyak yang kurang paham. Maka penting sekali mata yang mereka itu mampu menghindarkan diri dari gambar-gambar yang tidak baik, gambar-gambar yang mulai musyabbat. Ini anak-anak harus dijaga benar ini, anak-anak SD, SMP ini. Karena sekarang begitu mudahnya mereka mengakses internet. Mereka kalau seorang anak kelas 3, 4 sudah diberi HP, dicekali HP di itu bahaya. Harus pengawasan ini penting. Jadi satu mata yang kita melihat dari perempuan yang bukan muhrim, yang kedua dari gambar yang bisa membangkitkan syahwat. Yang ketiga adalah mata dari melihat orang lain dengan pandangan yang menghina, merendahkan. Di mata. Terkadang mata itu juga bisa dosa karena kita menganggap dengan pandangan menghina, merendahkan orang lain. Lewat mata, dari segi pakaiannya, dari
segi penampilannya saja. Ini mata. Terkadang hanya dengan mata itu orang kemudian bisa merendahkan orang lain dengan pandangan yang menghina orang lain. Nggak baik. Ini juga pentingnya itu mampu menjaga mata kita. Yang kedua, yang keempat adalah dari melihat aib orang lain. Dari melihat aib kekurangan orang lain. Kadang mata kita ini suka dengan diri kita sendiri, bangga dengan diri kita sendiri. Maka penting kita itu senantiasa bermuhasabah, berintrospeksi diri, menjaga minimal mata